Hadis nomor 58. Idza aradallahu bi abdin. Idza arada nalikane ngarepake sapa Allah bi abdin kelawan kawula khairan ing kebagusan. Faqahahu maka mahamake sapa Allahu ing abdun fid dini ing dalam agama. Jadi kalau Allah itu menghendaki seseorang hamba itu menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan dia pemahaman dalam masalah agama. Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat Putus. Terus Pak Farid. Ini. oh, putus tadi ya. Iya, Pak. Jaringannya kita ulangi lagi. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah memberi pemahaman dalam agama tadi. Mayoritas ulama berpendapat faqahahu itu memberi pemahaman dalam masalah fikih, masalah tata cara sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, masalah muamalat. Entah itu pemahaman dari kitab, entah pemahaman dari istinbat mengambil kesimpulan hukumnya tadi. Tapi kalau ikut Imam Ghazali, faqahahu itu adalah ma'rifatullah, diberi pemahaman tentang Allah SWT. Orangnya itu jadi gampangnya ya sudah pakai fikih itu kalau ikut awal-awal sebelum abad Hijriah, 100 tahun abad Hijriah, sebelum abad pertama Hijriah lah. Yang namanya fikih itu ya menyeluruh. Nah, tidak hanya masalah sholat, tidak hanya masalah akhlak, tapi juga masalah tauhid. Jadi dikatakan ada seorang ulama namanya Al Hasan, ditanya siapa itu orang fakih itu. Orang fakih bukan berarti orang yang fakih itu adalah orang yang mengenal Allah. Ilmu fikih maka kemudian istilah fikih itu kemudian lebih difokuskan, lebih merujuk kepada ilmu tentang masalah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti fokusnya istilahnya menjadi ilmu tauhid. Tapi kalau ulama zaman dahulu abad pertama dan sebelumnya fikih ya campur tauhid, akhlak, masalah agama semacam itu ya namanya fikih. Karena nanti Imam Abu Hanifah menulis kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Ya, istilah juga ada tauhidnya. Karena pada zaman beliau fikih itu tidak terbatas pada tata cara sholat dan lain sebagainya. Jadi kita kembali. Jadi orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik, maka orang itu akan diberi pemahaman dalam masalah agama. Pemahaman dalam masalah agama itu mengatur masalah agama semacam itu lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Beliau diam kalau tidak ada apa-apa, bicara kalau ada perlunya, terutama ketika amar ma'ruf nahi mungkar atau ketika dia ngajar ngaji dan sebagainya. Nah, gitu. Itu yang namanya ulama. Dan ulama semacam ini biasanya tidak terkenal, kurang terkenal kan? Kenapa? Tidak mungkin ulama itu bikin sosial media, tidak mungkin apa maksudnya tidak mungkin dia kemudian bikin video diupload sendiri, tidak. Karena kenapa? Karena belum dibutuhkan. Nah, gitu. Nah, berbeda kalau apa namanya orang-orang zaman sekarang belajar ilmu sedikit di YouTube, kemudian ditampilkan setelah beberapa kali dia orang jadi ustadz, jadi kiai, padahal ilmunya masih belum seberapa. Nah,
Kita teruskan. Wasahadau fit dunia. Kemudian ciri kedua, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Kalau yang pertama itu diberi pemahaman agama. Yang kedua, orang itu dibikin zuhud akan dunia. Apa zuhud itu? Zuhud itu artinya hatinya tidak terikat dengan dunia. Bukan berarti tidak butuh dunia. Ya, dia kerja. Mungkin dia kaya. Mungkin dia punya harta. Bahkan punya gedung, apartemen, dan sebagainya. Tapi hatinya tidak terikat dengan benda-benda tadi. Jadi seandainya misalkan dia punya mobil banyak, salah satu mobil kecelakaan, ya biasa, tidak ada masalah. Kita Jamil Pasuruan itu kan punya kebun, kadang ditanami apa, kadang. Nah, suatu saat ketika nanam semacam semangka atau apa, berapa hari sebelum sesudahnya mestinya sudah panen. Ketika dikunjungi sama beliau, ternyata semangka atau buah-buahnya tadi sudah lenyap semua. Kalau kita sebagai manusia biasa mesti langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih nyolong? Nah, mesti kan siapa yang habiskan, itu kita manusia biasa. Tapi kayak Hamid ketika lihat kebunnya sudah tidak ada apa-apanya, dia berbilang, alhamdulillah, aku tidak perlu nyolong orang panen. Oh, berarti sudah diambil yang punya hak itu. Nah, jadi tidak terikat sama dunia. Padahal sudah dipupui dan lain sebagainya, ketika hilang, bukannya innalillahi, alhamdulillah sudah ada yang ngambil, sudah manen duluan gitu. Karena di hatinya tidak terikat dengan dunia. Oh ya toh, beda dengan kita. Misal saya juga sama loh ya. Misalkan kita jalan-jalan dompet jatuh, innalillahi, mana dompetku, duitnya macam-macam, STNK dan sebagainya. Wah, itu kita. Kalau yang zuhud pada dunia jatuh, alhamdulillah, ini pasti ditemu sama orang yang butuh, kan gitu kan. Itu beda, orang zuhud dengan kita itu beda. Jadinya gampang Mas Suluk atau Mas Ruslan atau Mas Selamat kalau pengen tahu kita itu sudah atau enggak. Misalkan Anda punya barang yang paling Anda cintai, kok hilang, Anda ketun, nyesel, setengah mati. Oh, masih berarti cinta dunia. Mas Suluk kambingnya banyak yang mati misalkan. Kemudian innalillahi, kok enggak, itu berarti masih belum zuhud. Tapi itu kan. Mas Ruslan juga sama misalkan. Mas Selamat juga sama. Saja juga sama. Jadi zuhud di dunia itu artinya tidak terikat dengan dunia. Bukan berarti tidak kaya. Banyak orang zuhud yang kaya, tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Lalu itu. Kita cari zaman sekarang masih ada, masih cuma sulit, sulit kita temui, sulit kita temui. Nah teruskan. Kenapa? Karena rata-rata manusia kan memang cinta dunia. Cinta dunia. Wabassarahu uyubahu. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang dikehendaki baik sama Allah Subhanahu wa taala, itu orang itu tidak sibuk dengan aib cacatnya orang lain, tapi sibuk dengan cacatnya dirinya sendiri. Artinya dia saking sibuknya dengan kesalahannya, saking sibuknya dengan aibnya, kekurangannya, dia sudah tidak peduli dengan orang lain. Bahkan selalu husnudzon kepada orang lain. Sulit kok. 3 ciri ini sulit. Pemahaman agama, oh itu ya gampang, paling tidak kita tahu sifat jaiz wajib mustahilnya Allah. Kalau tidak ngaji tidak tahu, kan gitu kan. Nah, zuhud, nah itu lebih sulit lagi. Yang namanya kiai ajar ngaji, kadang guru taurikat murid saja belum bisa zuhud kadang-kadang. Kan gitu, apalagi kita yang orang biasa. Zuhud itu sulit. Kemudian apalagi kalau sudah punya istri anak, suruh zuhud itu sulit sekali. Kalau kita mungkin bisa zuhud, anak istrinya tidak zuhud ya. Ya, jadi kalau dulu ketika saya masih dijaga itu tidak peduli, tidak punya duit, Mas. Tidak punya duit tidak masalah. Karena masih single. Sekarang tidak punya duit ya bingung. Anaknya mau makan apa, istrinya mau makan apa, mau bayar listrik dan sebagainya apa. Oh, karena itu saya masih belum zuhud karena masih butuh dunia. Butuh dunia. Apa cirinya? Cirinya kalau pasarnya sepi agak susah. Kalau pasarnya ramai senang. Nah, itu belum zuhud berarti. Kalau
pasarnya susah atau sepi atau ramai kita biasa aja, oh berarti sudah zuhud. Saya belum mas, belum zuhud semacam itu. Lalu itu. Kemudian kita teruskan. Karena ikut Imam Ibnu Athaillah ya. Ikut Imam Ibnu Athaillah itu manusia itu nanti dibagi menjadi dua macam. Yang pertama tingkatannya tingkatan kasab, tingkatan masih perlu dunia. Seperti saya dan jenengan itu masih perlu dunia. Apa cirinya? Kalau dompetnya tebel ada duitnya tenang. Dompetnya kosong udah ada duitnya susah. Itu namanya tingkatannya masih kasab. Nah, itu. Nah, tapi kalau tingkatan yang kedua namanya tajrid. Tingkatan tajrid itu sudah tidak perlu dunia. Dunia justru datang sendiri. Kalau dia usaha tambah bangkrut terus. Nah, jadi ciri-ciri orang dikasih makom tajrid itu dia disuruh usaha apa saja kok bangkrut. Oh, makomnya kiai, bukan makom pengusaha. Jadi kiai saja. Insya Allah nanti jadi ya itu. Tapi makomnya sendiri-sendiri ya. Tapi makom itu tidak boleh sesuai dengan hawa nafsu kita. Harus sesuai dengan keinginan Allah SWT. Karena itu kalau Anda lihat banyak kiai-kiai kok suge-suge, pemain gede-gede, mobilnya banyak, padahal tidak kerja. Memang makomnya tajrid. Kalau dia suruh kerja bisa-bisa bangkrut tambah. Nah gitu kan. Makomnya cuma suruh ngajar, ngurusi santri, ya itu makom namanya makom tajrid. Nah, kalau saat dengan Adi makomnya masih kasab. Cirinya gampang sekali. Makom kasab itu cirinya kalau tidak punya duit bingung. Nah itu namanya makomnya kasab. Nah, kalau tajrid punya duit tambah bingung. Nah itu namanya makomnya tajrid. Nah gitu. Kita teruskan. Contoh yang paling gampang itu Gus Dur itu. Gus Dur itu kemana-mana tidak bawa dompet. Kenapa? Ya makomnya sudah tajrid ya. Sudah tidak perlu dunia. Nah gitu. Nah, kalau kita kemana-mana perlu dompet. Rumah sakit saja perlu dompet. Kenapa? Oh, harus ada KTP, BJP dan lain sebagainya. Masih kasar. Kan itu kan. Kita teruskan. Jadi ciri ketiga itu orangnya sudah tidak peduli dengan cacat aib orang lain, tapi sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi di sini diriwayatkan oleh mana tadi? Rawahul Baihaqi riwayatake ing hadis sapa Imam Al-Baihaqi an Anasin saking sahabat Anas. Sayangnya sanadnya itu doif ikut Imam Al-Iraqi. Doif. Bahkan ada yang mengatakan sangat